Pada zaman Nabi Muhammad, adalah seorang pemuda bernama Zahid. Dia genap berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Zahid tinggal di Masjid Madinah, Sufah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasul datang dan mengucapkan salam. Zahid kaku dan menjawabnya agak gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja," Rasul menyapa. "Allah bersamaku, ya Rasul," kata Zahid, sambil tertunduk tak kuasa melihat keagungan beliau. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasul. Zahid menjawab, "Ya Rasul, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tak tampan. Siapa yang mau akan diriku?" kilah Zahid, sambil tersipu malu. "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasul sambil memberikan senyuman kepada Zaid. Kemudian, di esok hari, Rasul memerintahkan sahabat untuk membuatkan surat yang berisi lamaran kepada seorang wanita bernama Zulfah binti Said, seorang gadis cantik jelita anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya. Oleh sahabat, surat itu dibawa ke tempat Zahid dan diminta untuk diserahkan sendiri oleh Zahid ke rumah Said, orang tua Zulfah, si gadis cantik jelita tersebut. Disebabkan di rumah Said sedang ada tamu, setelah memberikan salam, berencana langsung pulang, Zahid kemudian langsung memberikan surat tersebut dan diterima sendiri oleh Said. "Wahai saudaraku, aku membawa surat dari Rasul untuk diberikan kepadamu," kata Zahid kepada Said. Said menjawab, "Adalah suatu kehormatan bagiku." Kemudian surat itu langsung dibuka dan dibacanya, sebelum Zahid pergi. Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat melihat isi surat tersebut berkaitan perjodohan, karena menurut tradisi perkawinan Arab selama ini, biasanya seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus menikah dengan orang kaya. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasul?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu didengar oleh anaknya Zulfah, lalu datang menghampiri dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Said berkata, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamarmu untuk dijadikan istrinya." Di saat itulah Zulfah melihat sosok dan penampilan Zahid sambil menangis merasa tidak dihargai. Lalu Zulfah berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya menginginkan aku, tetapi aku tidak mau." Pungkas Zulfah merasa terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya dan sampaikan kepada Rasul bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul?" Akhirnya Said berkata, "Lamaran ini adalah perintah Rasul." Maka Zulfah beristighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya tadi. Ternyata, di sisi kesombongan Zulfah terdapat iman dan nilai taat akan kepemimpinan Nabi Muhammad. Sehingga Zulfah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamarkan ini adalah Rasul? Kalau begitu, segera aku harus dinikahkan dengan pemuda ini." Terbersit Zulfah, ketika mendengar nama Rasul yang memerintah, ingat akan firman Allah dalam Al-Quran. "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin,
bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili, di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar, dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 51. Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa. Karena, baru kali ini dia merasakan bahagia yang tiada tara. Setelah itu, bergegas dia melangkah pulang. Sampai di masjid, ia bersujud syukur tanpa henti. Pada saat itu, Rasul pun yang mulia tersenyum, melihat gerak-gerik Zahid terlihat berbeda dari biasanya. Kemudian Rasul menghampiri dan bertanya, bagaimana Zahid? Alhamdulillah, diterima, ya Rasul, jawab Zahid. Apakah sudah ada persiapan? Zahid menundukkan kepala sambil berkata, ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa. Kemudian, Rasul menyuruh Zahid pergi ke Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan dengan Zulfah, seorang wanita yang begitu cantik. Tak lama setibanya di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk membela agama Allah dari orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Pada situasi itu Zahid mulai bingung menentukan sikap, antara menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya dia mencoba kembali lagi ke masjid. Sesampai di sana, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Lalu Zahid bertanya, kepada mereka, ada apa ini? Sahabat menjawab, wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita, apakah kamu tidak mengetahui? Zahid beristighfar beberapa kali sambil berkata, jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasul dan menunda pernikahan ini. Tandas Zahid. Para sahabat menasehatinya, wahai Zahid, nanti malam kamu akan berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang? Zahid menjawab dengan tegas, itu sudah ketetapan hatiku ingin bersama Rasul untuk berjihad. Lalu di hadapan para sahabat dan mukmin, Zahid membaca ayat. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah, ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebat dia berperang di depan, bersenjatakan dan alat perang yang gagah, terlihat berani tanpa ragu, dan banyak musuh tewas dikalahkannya. Namun kemudian di saat pertempuran berlangsung akhirnya dia menemui kesyahidannya. Dia terbunuh oleh musuh. Gugur demi membela akidah dan berjuang membersamai Rasul. Meski begitu, saat peperangan usai dengan kemenangan direbut para tentara Islam. Senja penuh dengan keberkahan datang, kemudian Rasul memeriksa satu persatu sahabat yang telah gugur sebagai syahid. Tampak dari kejauhan, sesosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sasatan pedang. Kemudian Rasul menghampiri jasad itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan beliau. Rasul memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Bukankah kamu, wahai Zahid, yang hendak menikah malam ini? Tapi engkau memilih keridaan Allah, dengan berjihad bersamaku, ucap Rasul.
Para sahabat dan kaum mukmin lainnya melihat dengan pandangan belas kasih terhadap meninggalnya Zahid, karena mereka tahu bahwa Zahid seharusnya berbulan madu dengan Zulfah di malam nanti. Tak lama kemudian Rasul tersenyum dan memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu, lantaran terlihat sesosok bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda itu. Sambil tersingkap keanggunan kaki bidadari itu dan nampak keindahan betis hingga membuat Rasul malu. Rasul lalu berkata, "Hari ini Zahid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasul membaca ayat, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Ali Imran, ayat 169-170. Kemudian diterangkan, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 154. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata. Mendengar Zahid gugur di medan jihad, Zulfah pun memastikan dan melihat calon suaminya telah syahid di jalan Allah. Mendengar pesan Rasul bahwa Zahid didampingi bidadari di syurga, sambil menangis kemudian Zulfah berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Sahabat Pedia Channel, itulah kisah cinta Zahid dan Zulfah. Cinta yang lahir atas ketaatan. Cinta yang lahir atas keimanan kepada kebenaran Rasul-Nya. Dan cinta yang lahir atas kehidupan yang hakiki yang mereka cari. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, share dan komen. Dukungan sahabat akan memotivasi Pedia Channel untuk terus memberikan edukasi menarik lainnya.